Oke, karena materi pusat ya. Ini kita ada tinggal pertemuan hari ini minggu depan. Ya, saya ingatkan jangan nanti ada yang komplain ketika gagal ya. Saya nggak suka ada yang komplain. Baik, ada kelenjar endokrin ya, fungsi untuk mengeluarkan hormon ya. Melepaskan hormon banyak kelenjar endokrin, salah satunya adalah si pankreas, melepaskan hormon insulin gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas gangguan metabolisme lainnya terkait dengan sistem endokrin, yaitu kelenjar tiroid ya. Nah, kelenjar tiroid itu terletak di antara leher ini ya. Kalian udah belajar anatomi, udah tahu ya lokasi di mana kelenjar tiroid itu berada. Kemudian apa sih fungsinya gitu ya? Kelenjar tiroid itu ada gitu, diciptakan itu untuk apa? Ternyata kelenjar tiroid ini berfungsi untuk melepaskan hormon yang disebut dengan hormon T4 ya. T4 itu diaksi atau orang-orang disebutnya dengan tiroid. Bukan tapi sebagai cara kesehatan informasi, kalau dibilang hormon tiroid itu adalah T4. T4 adalah tiroxin. T-I-R-O-K-S-I-N, tiroxin. Nah, tiroxin ini berfungsi untuk apa? Pertama menjaga ginjal ya, kemudian untuk pertumbuhan ya, supaya badannya besar, kemudian untuk metabolisme, untuk kekencangan kulit, untuk pertumbuhan rambut. Makanya kalau kalian berpikir ketika pangkas dua minggu tumbuh lagi, nah itu berarti hormon ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau terjadi gangguan pada si hormon tiroxinnya ini, dalam hal ini adalah dia terlalu sedikit dibuat atau terlalu banyak dibuat, maka akan terjadi suatu penyakit. Kalau dia terlalu sedikit dibuat jumlahnya, maka akan terjadi penyakit namanya hipotiroid atau orang awam sering sebutnya gondokan. Nah, gondokan ya, itu namanya hipotiroid. Hipo artinya rendah, tiroid berarti hormon tiroidnya rendah. Hormon apa yang rendah? T4, tiroxin. Kemudian kalau dia terlalu tinggi, hipertiroid ya. Biasanya gejalanya adalah orangnya itu kalau malam ingatan tentang basah, walaupun di AC kemudian gemetar, biasanya dia tremor. Kemudian badannya itu makannya banyak tapi nggak bisa besar ya. Kemudian rambutnya rontok, sering rontok rambutnya, itu gejala-gejala hiper ya, hiper. Kalau hipo itu nampak dia tandanya besar gondokan. Tapi kalau hiper tandanya nggak gondokan ya. Pertama apa? Tadi keringatan, padahal dingin. Misalnya dia di ruang AC, keringatan drastis dengan ya. Kemudian kulitnya keriput atau kering ya. Kemudian rambutnya rontok. Dia nafsu makannya tinggi gitu, banyak makan tapi badannya nggak besar ya. Nah, itu tanda-tanda dari hipertiroid. Nggak boleh seseorang itu kekurangan atau kelebihan tiroid, bahaya. Kalau kelebihan tiroid nanti bisa kena kanker tiroid. Makanya harus ditangani segera jika ada pasien yang mengalami gangguan tiroid. Nah, pertanyaan adalah kenapa bisa terjadi gangguan seperti itu? Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan perkenalan tentang tiroid. Sebelum kita masuk ke obat, kita sistematik dulu. Obat belakangan. Yang di tengah adalah penyakit. Yang di depan adalah anatomi normal. Jadi kita harus bisa bedakan anatomi normal dengan anatomi penyakit, baru bisa kita treatment dengan suatu obat. Ya. Nah, itu sistematik belajar farmakologi. Tidak boleh langsung loncat ke obat. Makanya saya tidak berikan nama obat, walaupun pelajaran farmakologi, tapi nggak pernah diawali dengan nama obat. Lalu tentang anatomi, biar kalian paham letak kesalahan organ itu di mana, biar obat itu bekerja. Kita lihat yang normalnya itu. Ada yang namanya kelenjar tiroid, kelenjar endokrin. Salah satunya ada tiroid. Ketika tubuh, misal dia baru pangkas atau baru potong kuku, tubuh ingin berkembang, tumbuh, membelah, ya, pembelahan sel yang bisa jadi butuh yang namanya bahan dasar. Salah satunya adalah hormon. Ya, bahan dasarnya banyak, ada vitamin, mineral, segala macam, tapi salah satunya juga hormon. Maka diperlukanlah hormon T4 tiroxin. Ya, untuk apa? Untuk pertumbuhan sel, ya, untuk pertumbuhan tubuh dan lain sebagainya.
maka akan ada respon lah ke otak. Ingat, tubuh kita itu ngatur otak. Semua tubuh kita yang ngatur otak. Ya. Akan ada timbul respon di otak ya. Jika terjadi kadar rendah, kadar tiroid, ya, hormon tiroidnya rendah dalam darah, ya, maka akan dipicu stimulasi atau sinyal ke otak untuk memberitahu kalau di dalam darah ini hormon tiroidnya lagi down, lagi low, lagi rendah. Kenapa bisa rendah? Karena dipakai untuk pertumbuhan tadi. Jadi kan nggak boleh rendah nih, tadi bilang nggak ya. Kalau dia terlalu rendah nanti jadi hipo. Kalau terlalu tinggi jadi hiper. Jadi ketika tubuh mau ingin membentuk suatu sel baru, misalnya sel rambut tadi ingin panjang atau sel kuku ingin panjang, maka kan jumlah tiroid di dalam hormon tiroid di dalam darah kan berkurang pasti kan, karena kan dipakai. Otomatis kalau ini nggak dinormalkan kembali kadarnya, maka akan terjadi hipotiroid. Nah, ketika kadar si tiroid tadi mulai rendah, maka akan timbullah sinyal ke otak untuk memberitahu ke otak itu di dalam darah tiroid lagi rendah. Segera kamu sampaikan kepada kelenjar yang namanya pituitari. Ya, kelenjar pituitari. Untuk menyampaikan pesan membuat hormon tiroid baru. Karena hormon tiroid yang ada di dalam pembuluh darah sudah menipis, digunakan untuk proses metabolisme, pembuatan sel dan lain sebagainya. Oke, ditangkap sinyalnya sama. Dalam hal ini otak adalah hipotalamus ya. Hipotalamus. Jadi hipotalamus itu fungsinya banyak ya. Selain mengontrol termostat tubuh ya, suhu tubuh, dia juga sebagai pengontrol untuk keseimbangan si tiroid tadi ya. Nah, sampailah itu tadi si sinyal ke otak. Hal ini adalah si hipotalamus. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Jelas? Oke, sampai sinyal ke otak. Ditangkap sinyal ke otak. Di otak akan diterjemahkan. Oh, ini disuruh ngasih tahu kalau harus buat hormon T4. Oke. Maka otak akan melepaskan yang namanya TRH, thyroid releasing hormone, atau bahasa Indonesianya hormon yang melepaskan, releasing melepaskan tiroidnya, thyroid releasing hormone ya. Otak akan melepaskan yang namanya TRH, thyroid releasing hormone, yang merilis ya, hormon yang merilis tiroid atau apa untuk merilis, melepaskan si hormon tiroid. Kemana si TRH-nya ini dilepaskan? Ternyata TRH ini membawa pesan dari otak TRH. Kamu pergilah ke kelenjar pituitari. Bilang sama dia, tolong bangunkan si TSH. Jelas? Dia suruh bangunkan siapa? TSH. Karena TSH itu di kelenjar pituitari, bukan di otak. Tapi ya, otak dia suruh anggotanya namanya TRH. TRH, kamu pergi ke kelenjar pituitari, bangunkan si TSH. Oke. Keluarlah si TSH tadi, pergi dia ke kelenjar pituitari. Jumpa dia sama si TSH sampai ke TSH, kamu bangun, disuruh otak kamu bangun. TSH adalah thyroid stimulating hormone. Tulisannya stimulating. Ya, stimulasi. Ya. Menstimulasi hormon thyroid. Jadi thyroid stimulating hormone. Bangunlah si TSH. Oke, dia tahu tugasnya. Tugasnya adalah pergi ke kelenjar tiroid. Ya, jadi yang pergi ke kelenjar tiroid itu bukan TRH ya, tapi TSH yang dari pituitari. Setelah dia bangun, dia akan pergi ke tiroid. Pergi ke tiroid. Dia akan sampaikan ke kelenjar tiroid. Tiroid, kami dapat pesan dari otak, kamu harus buat hormon. Dalam hal ini adalah hormon T4. Maka tiroid akan membuat hormon T4 dan T3. Ya, dia akan buat dua hormon T4 dan T3. T3 itu triiodothyronin. Triiodothyronin. Ya. Kalau T4 tiroksin.
T3 triiodotironin. Tri. 3 itu bahasa Inggris apa? Triiodotironin. Maka tiroid akan membuat dua hormon T3 dan T4. T4 tiroksin akan dilepaskanlah ke jaringan. Nah, karena kan tadi di pembuluh darah lagi turun kan hormon T4 nya kan, akan dibuatlah T4 masukkan ke dalam pembuluh darah. Kelar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Yang fungsi T3 Nah, itu siapa nama dia? Timotika. Siapa? Timotika. Siti. T3-nya, nah ini T3-nya menyetop supaya TSH-nya nggak datang lagi ke tiroid. Pertanyaannya, kalau TSH datang ke tiroid, apa yang dilakukan tiroid? Keluarin lagi, kepenuhan nanti dia. Udah cukup dulu, ini udah cukup. Jadi si TSH-nya, TSH kamu jangan pergi ke tiroid ya. Siapa yang menghambat? Makanya disebut dengan negatif feedback. Maksudnya apa negatif feedback? T3-nya disuruh untuk menghambat si TSH-nya supaya nggak datang ke tiroid. Kalau dia datang lagi ke tiroid, otomatis ini berlebihan dong. Ngerti? Iya. Jadi di stop dulu, jangan datang dulu. Karena ini udah normal nih, udah cukup T4-nya. Nanti kalau dia datang lagi, maka berlebihan T4-nya jadi hipertiroid. Gitu ya. Jadi T3 ini digunakan untuk negatif feedback. Feedback yang negatif maksudnya. Ngerti lah ya, feedback itu kan timbal balik ya, negatif dan tidak ada kebalikan, nggak ada balas budi. Jadi dia datang ke TSH, ke kelenjar pituitari, jangan datang lagi ke rumah kami, udah cukup, nanti dulu datang. Kalau ini sudah low, udah rendah, maka kamu boleh datang. Tapi kalau masih tinggi, janganlah, nanti kelebihan T4. Ngerti? Paham ya? Sama juga nanti T4-nya juga. Ya, dia akan membuat T3. T4 itu bisa berubah jadi T3 ya. Tapi kalau T3 nggak bisa jadi 4. Ya. Kalau 4 jadi 3 kan dia tinggal kurangkan 1 kan. Iya. Kalau 3 jadi 4 dia butuh berapa? 1. Ya. Kalau 4 kelebihan dia 1. Dia bisa berubah jadi T3. Nah, ketika dia jumlahnya banyak, dia akan mengubah dirinya jadi T3. Di satu sisi dia negatif feedbacknya di TSH, di satu sisi dia di TRH. Lebih kuat mana feedback di TSH atau TRH? Di TRH, langsung di otak ya. Jadi kalau stimulasinya di otak nggak ada, otomatis di bawah beruntung juga nggak ada. Makanya dia gunakan ya, berubah jadi T3 lagi. Supaya apa? Biar di stop dulu TRH, di otak dia stop, kelenjar pituitari juga dia stop. Jangan datang dulu ke kelenjar pituitari. Di pituitari juga dia akan kompor-kompor juga. TSH, jangan datang dulu ke kelenjar tiroid. Kami udah penuh. Nanti kalau sudah selesai, baru kalian datang lagi. Maka lihat ya, dia akan lepaskan satu T-nya ya, iodon, ya, berubah menjadi T3. Ada pertanyaan? Jelas. Itu yang normal ya. Ini kita bahas yang normal dulu. Nggak bahas penyakit belum. Masih normal. Jadi kita sekarang normal. Proses metabolisme si hormon ini seperti itu. Ya, regulasi hormon itu dari otak tersistematik ya. Udah penuh stop dulu, jangan datang lagi. Paham? Sekarang timbul masalah. Masalahnya di mana? Di negatif feedbacknya. Apa permasalahan pertama? Pertama, terjadi ketidakkeseimbangan negatif feedback. Kalau T3-nya tidak bisa memberikan negatif feedback ke TSH atau TSH, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelebihan? Hipertiroid. T4 kan? Iya. Penyakitnya nama apa tadi? Hipertiroid. Nanti ya. Nah, kalau ditanya hipertiroid itu terjadi kenapa? Karena ketidakseimbangan antara si hormon T4 tadi di dalam tubuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi kesalahan pada negatif feedback pada T3 ya. Jadi kesalahan dia nggak bisa menyetop si TRH ataupun TSH. Otomatis mereka itu datang terus
Ya kalau misalnya tiroid ini didatangi tamu TSH, dia akan sambut itu. Akan dia buat itu terus. Dia nggak peduli di pembuluh darah ini lagi penuh atau enggak. Yang penting kalau ada TSH, berarti dia udah paham ini diperintah sama bos besar siapa. Dia buat aja. Dia nggak peduli di pembuluh darah penuh atau enggak. Yang penting datang TSH berarti lagi kosong. Padahal di pembuluh darah lagi penuh. Dia buat. Yang mengontrol supaya dia nggak datang lagi si TSH, si negatif feedbacknya. Oke, pertanyaan ada? Ketika terjadi kesalahan pada negatif feedback T3, maka nggak bisa kita suruh T3-nya keluar untuk menghambat si TRH atau TSH. Maka kita harus bantu dia dengan obat. Obat untuk hipertiroid. Di pasaran yang sering diresepkan dokter itu adalah PTU, profil tiourasil, profil biasa, profil tiourasil. Kemudian ada lagi namanya metimazol. Nah, tinggal dipilih aja dokter mau yang mana dan sesuai sama pasien. PTU atau metimazol. Nah, kemudian tadi saya bilang orang yang dia hipertiroid tanda-tandanya apa? Rambut rontok. Yang paling spesifik apa tadi saya bilang? Terus berikutnya ada satu lagi. Nanti tremor, maka kita berikan dia nama obatnya propranolol. Ya, jadi kalau misalnya orang dopa ini kan beta blocker, benar untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa diberikan ke orang hipertiroid? Karena dia mengalami tremor. Dengan diberikan propranolol, maka akan menurunkan atau mengurangi tremornya. Biasanya dokter memberikan dia. Oh, enggak. Yang satu PTU untuk mensupres si T4-nya langsung. Bukan menyuruh T3 untuk negatif feedback, tapi mensupres. Supres artinya menghambat. Jadi secara tidak langsung dia hambat. Kalau steroid membuat T4, dia tutup sumbatan atau dia tutup saluran sehingga tidak terjadi pemenuhan T4 di dalam pembuluh darah. Itu tugasnya si PTU ya. Profil tiourasil. Nanti paham ya? Nah, pertanyaan gini, para farmasi harus tahu nih efek sampingnya. Efek samping itu kita tahu dari mekanisme kerja, ya bukan dari hafalan, tapi dari mekanisme kerja suatu obat. Tiroid fungsinya untuk pertumbuhan metabolisme dan sebagainya. Dalam hal ini adalah metabolisme. Kalau si insulin dia memetabolisme glukosa. Kalau tiroid lebih banyak memetabolisme lemak. Pertanyaannya, kalau tiroidnya dihambat, otomatis ada yang metabolisme lemak. Lemak ini dia apa? Menumpuk. Nama penyakitnya apa? Bisa kolesterol. Makanya kalau misalnya orang diberikan ini pasti kolesterol tinggi. Nah itu efek samping. Nanti, jadi sebagai orang farmasi sudah tahu obat ini yang obat tiroid sebagai fungsinya T4 itu untuk metabolisme lemak, lipid. Kalau si tiroidnya dihambat, siapa yang metabolisme lemak ini? Otomatis terjadi peningkatan si kadar kolesterol dalam tubuh. Atau nama penyakitnya bisa hiperkolesterol atau dislipidemia. Ya, pernah dengar? Dislipidemia. Itu disebabkan oleh penggunaan si PTU. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Untuk hipertiroid. Jelas ya? Oke. Selanjutnya terjadi kesalahan tadi terjadi kesalahan pada negatif feedback ya, hiper. Kemudian terjadi kesalahan dalam stimulasi. Dalam hal ini adalah TH dan TSH. Kalau mereka yang datanya sedikit, otomatis yang dibentuk jumlahnya jadi apa nih?
Kalau mereka datangnya sedikit yang dibentuk dalam jumlah yang banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau sedikit namanya apa? Hipotiroid. Itu satu kesalahan pada si RH pada TSH. Yang satu lagi adalah kekurangan iodium. Nah, saya jelaskan kenapa bisa kekurangan iodium. Orang terjadi hipotiroid atau gondokan. Atau orang sering bilang, oh dia gondokan kurang iodium. Pernah dengar gitu? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Yang pertama tadi adalah sinyalnya kurang. Kan ini sinyal nih. Sehingga kalau sinyalnya kurang, otomatis dibuat ini sedikit. Kemudian kekurangan si bahan dasarnya. Udah sinyalnya kurang, bahan dasarnya kurang. Ya. Nah, untuk mengobati hipotiroid, maka kita harus berikan apa? Kalau kekurangan hipotiroid, kita harus berikan apa? Apa? Iodium. Kalian bikin teh manis, rasanya pahit. Kurang apa? Gula. Berarti harus diberikan apa? Hehehe, kita udah bilang yang lain. Bikin teh manis, rasanya pahit. Kekurangan apa? Gula. Harus diberikan apa? Gula. Ya udah. Kalau hormon tiroidnya kurang harus diberikan apa? Hormon tiroid itu T berapa? 4. T4 kepanjangannya apa? Tirosin. Karena obat untuk hipotiroid tirosin. Ya. L-tiroksin, L itu levotiroksin. Ini jangan bingung, kekurangan T4, ya udah berikan aja T4 dari luar. Orang kekurangan insulin, diberikan apa? Insulin. Ya sama dia, kekurangan insulin. Jelas? Ada pertanyaan? Paham? Ya, kalau misalnya diberikan L-tiroksin juga nggak mempan, tetap bengkak, biasanya dibedah atau diberikan radioaktif iodium, ya, radioaktif iodium. Nah, tadi saya bilang salah satu faktor selanjutnya adalah kekurangan iodium. Atau nanti kalian tanya, Bapak dari tadi ngomong tiroid membentuk T4 T3, tiba-tiba langsung T4 T3. Prosesnya gimana? Itu kalian tanya. Kok tiba-tiba muncul ini T4 T3? Kita nyala. Ini langsung aja bisa bikin garis seperti ini, tiba-tiba T4 harus. Kalau sama saya kuliah itu harus ada alasannya. Sesuatu itu pasti punya alasan, nggak mungkin tiba-tiba muncul. Ternyata ini dia prosesnya. Ya, atau kita dari pas kalau tiba-tiba muncul T4, angka 4 itu dimulai dari angka berapa sih? Enggak, kalau dia tiba-tiba 4. Satunya diapain? Habis 1 berapa? 2. Habis 2? 3. Makanya T3 dan T4. Berarti ada 1 dan berapa? 2. Ya gitu. Nih. Ya. Nah, dimulai pertama gini. Ternyata bahan dasar pembuatan T4 itu adalah iodium. Ya, iodium yang ada di garam. Maka ukuran iodium, akan garam beriodium. Pasti karena bahan dasarnya tadi percuma ini sinyalnya banyak, tapi bahan dasarnya kurang. Kalian lah misalnya ada orderan banyak ini untuk bikin kue misalnya. Telur sama tepungnya nggak ada, bisa terbentuk nggak? Walaupun ditekan banyak orderan banyak masuk, tepung sama kuenya, tepung sama telurnya nggak ada, otomatis nggak terbentuk kuenya kan? Sama juga. TRH sama TSH-nya banyak, otak nyuruh datang sana banyak ke tiroid. Di tiroid itu kurang.